Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama kami Dapodik Official, yang pada hari ini atau kesempatan ini kami akan membahas tentang bagaimana cara menyikapi terkait dengan NISN ganda yang saat ini sedang heboh-hebohnya di kalangan operator di seluruh Indonesia. Pada video ini kami akan memberikan sedikit penyejuk bahwa terkait dengan NISN ganda ini, admin menyarankan kepada kawan-kawan operator bahwa jangan terlebih dahulu panik ya, atau jangan terburu-buru panik melihat banyaknya status NISN ganda yang terjadi seperti yang terlihat di Verval PD ya. Jadi untuk membuktikannya terlebih dahulu tentu kita menuju web Verval PD untuk mengecek siapakah ataupun berapa orang kira-kira siswa yang mengalami NISN ganda. Seperti yang kita ketahui bahwa NISN ganda ini terjadi pada kebanyakan terjadi pada kelas 10 ya, pada tahun ajaran 2022 dan 2023, dan ini terjadi hampir 100% di setiap tahunnya ya. Tetapi sebagai operator yang sudah berpengalaman tentunya tidak buru-buru panik melihat banyaknya silang merah ya yang terdapat pada Verval PD yang menyangkut dengan NISN ganda ini. Yang pertama tentu kita terlebih dahulu mengunjungi link atau web untuk membuka Verval PD. Ya, kita terlebih dahulu membuka Verval PD dengan link yang terbaru yang admin share di video sebelumnya. Oke, setelah kita memasukkan username dan password terbaru ya, password yang sudah kita perbaharui beberapa bulan yang lalu sesuai dengan anjuran pusat ya, melalui selembaran surat untuk mengupdate password ya. Setelah terbuka seperti ini, kita langsung menuju menu residu yang terdapat pada bagian kiri link Verval PD. Nah, seperti di layar monitor terlihat bahwa di sekolah kami itu ada dua orang siswa yang mengalami NISN yang bertanda silang merah ya, terlihat di layar monitor ya. Jadi untuk nick yang silang merah kita abaikan dulu, nanti kita buat lagi video. Sekarang kita fokus terlebih dahulu bagaimana mengatasi NISN ganda ini ya. Jadi terlihat di kolom NISN ganda itu ada dua orang ya silang merah ya. Kemudian setelah kita melihat tanda silang merah, kemudian mouse ya, kita geserkan mouse ini pada tanda silang merah ya, tanpa menekan apapun. Kita geserkan mouse-nya ya. Di sini terlihat ada tulisan di kolom berwarna hitam ya dengan tulisan berwarna putih, yaitu NISN dipakai oleh lebih dari satu orang ya. Jadi di sini terlihat ya, setelah kita menggeser mouse pada tanda silang merah akan keluar tulisan berwarna putih, NISN dipakai oleh lebih dari satu orang. Nah, di sini admin ingin memberikan saran bahwa jika terjadi seperti ini silang merah, kita jangan dulu terlebih dahulu buru-buru panik atau resah ya. Bagaimana cara mengatasinya ya? Kita terlebih dahulu sebagai operator yang sudah mungkin berpengalaman ya, yang pekerjaannya dari tahun ke tahun seperti ini, kita terlebih dahulu membuktikan apakah yang menyebabkan silang merah ini ya, apakah kita wajib melakukan pengeluaran siswa atau tercatat ganda yang ada di menu Verval PD atau tidak ya. Jadi caranya adalah setelah kita melihat
silang merah ya. Ada beberapa, ada 2 kebetulan di sekolah saya, mungkin di rekan-rekan mungkin ada lebih dari 2, 10 dan sebagainya ya. Kita tidak terlebih dahulu panik, kita cek dulu ya. Di sini kita cek pada kolom kiri ya yang bergambar seperti orang ini ya, kita klik. Ini adalah cara membuktikannya apakah NSN itu benar-benar ganda atau tidak, apakah kita melakukan proses pengeluaran kata ganda atau tidak ya. Di sini membuktikannya, admin akan memberikan bocoran ya, agar kita sebagai operator ini tidak panik ya, dan tidak dikejar-kejar waktu, dan tidak salah mengambil suatu keputusan. Jadi logikanya adalah ini banyak terjadi pada siswa baru yang berasal dari sekolah di dalam naungan Kemenak ya, atau MTS ya, bagi sekolah SMA yang kita menerima siswa itu dari MTS, atau di dalam bidang penarikan data itu MTS itu termasuk siswa non dapodik atau penarikan di luar dapodik ya. Jadi ini sering terjadi NISN ganda karena program kerja daripada dapodik dengan EMIS ya, yang di bawah naungan Kemenak ini berbeda dengan kita. Oke, kita tunggu. Jadi admin melihat di grup ataupun di media sosial lainnya itu banyak yang mengalami hal seperti ini ya. Jadi di sini posisi admin adalah sebagai penengah ya, menjelaskan bahwa tidak semua NISN ganda itu harus dilakukan proses pengeluaran ya. Jadi di sini admin akan memberikan siswa yang bagaimanakah yang harus dilakukan pengeluaran data ganda atau tidak. Oke, ini tadi ya saya admin contohkan ya, atas nama M. Arif Nasution ya. Di sini tadi sudah kita klik bahwasanya setelah digeser mouse tadi sebelah yang di sini ya, M. Arif Nasution, kita geser mouse, di sini keluar tulisan NISN dipakai lebih dari 1 orang. Nah, sebelum kita lakukan pengeluaran siswa ganda tercatat ganda, kita terlebih dahulu mengklik gambar orang ya yang sebelah kiri untuk melakukan pengecekan apakah kita wajib melakukan proses pengeluaran siswa ganda atau tidak. Oke, ini sini sudah dibuka. Kemudian setelah terbuka seperti ini, kita menuju ke menu quality control ya yang ada di bagian atas. Jadi kita klik. Nah, kita lihat di sini muncul NISN ya, keunikan NISN. Kemudian di sini ganda tercentang merah ya. Ini ganda tercentang merah ya. Nah, di sini kita lihat di bagian kanan. Nah, di sini oke, terlihat ya di bagian kanan. Ini adalah sekolah saya ya, dan ini adalah asal sekolah ya sebelum masuk atau diterima di sekolah saya. Nah, yang pertama kita terlihat terlebih dahulu status daripada di sekolah kita ya. Jadi kita geser ke kanan atas nama ini. Kemudian di tingkat 10, ini artinya saat ini di tingkat 10. Kemudian yang penting adalah status keaktifan, terlihat di sebelah
kanan ujung ya. Jadi di sini adalah kunci kita memutuskan atau apakah kita melakukan proses pengeluaran siswa atau tercatat ganda atau tidak ya. Dilihat di sini, lihat ini, pastikan sekolah kita, namanya, kemudian kelasnya, kemudian di sini status keaktifannya. Jika di sini aktif, itu artinya siswa tersebut sudah aktif di sekolah kita. Setelah kita cek, kemudian cek di bagian bawah ya. Di sini ada terlihat nama sekolah sebelumnya ya, yaitu ini MTS ya, yang seperti admin katakan tadi, ini kebanyakan terjadi di siswa yang dari di bawah naungan Kemenak ya. Nah, di sini namanya sudah sama seperti di atas ya. Kemudian kelas 9 ya, ini maksudnya kelas 9 ini adalah kelas waktu terakhir siswa tersebut berada di sekolah sebelumnya, artinya kelas 3. Kalau di SMA itu kelas 3. Kemudian lihatkan di status keaktifannya. Nah, di sini terlihat status keaktifan siswa pada sekolah sebelumnya, sebelum masuk ke sekolah kita itu tidak aktif. Lihat ya, ini adalah kunci apakah kita perlu melakukan pengeluaran ataupun proses pengeluaran siswa yang tercatat ganda atau tidak ya. Jika di sini di status keaktifannya itu siswa sudah tidak aktif pada sekolah asalnya, kita tidak perlu melakukan proses pengeluaran siswa yang tercatat ganda ya. Jadi sekali lagi admin tegaskan bahwa jika di sekolah kita itu status keaktifannya itu siswa aktif dan sekolah asalnya sebelum masuk ke sekolah kita itu status keaktifannya itu tidak aktif, maka tidak perlu dilakukan pengeluaran data siswa. Artinya kita tetap membiarkan saja seperti ini. Ini akan berubah seiring berjalannya waktu ya. Ini akan berubah seiring berjalannya waktu, akan tetapi kita harus memastikan bahwa di sekolah kita statusnya aktif dan di sekolah asalnya tidak aktif seperti ini. Oke, jelas ya rekan-rekan? Jika seperti ini kita tidak melakukan proses pengeluaran siswa tercatat ganda, kita tunggu saja, maka nanti akan status ganda ini akan hilang dengan sendirinya dari kolom residu. Seperti itu ya. Jadi ini tadi Arif Rahman Nasution, terlihat silang merah, dan di sini terkeluar tulisan bahwa NSN tercatat ganda, tetapi kita harus buktikan terlebih dahulu pada menu quality control. Jika di sekolah kita siswa tersebut statusnya aktif dan di sekolah asalnya tidak aktif, maka tidak perlu dilakukan proses pengeluaran siswa tercatat ganda. Oke. Kemudian kita lanjut untuk berikutnya, untuk silang merah berikutnya. Di sini terlihat bahwa atas nama Muhammad Fajar itu terjadi silang merah ya. Ini sama seperti di atas. Jika digeser mouse-nya di bagian tanda silang, maka akan keluar NSN dipakai oleh satu orang. Kita buktikan lagi seperti tadi. Cara tadi kita klik gambar orang sebelah kiri. Oke, sudah keluar. Kemudian kita kembali mengecek quality control, kemudian kita cek keunikan ASN, kemudian di sini tercatat ganda, kemudian kita cek sekolah ya. Oke, di sini juga terlihat bahwa ada sedikit perbedaan dengan siswa yang tadi ya. Jadi kita cek terlebih dahulu di sekolah kita. Ini kebetulan sekolah saya SMA, namanya sudah cocok, Muhammad Fajar, kemudian kelas 10. Kemudian di kolom keaktifan ini siswa aktif, dinyatakan aktif. Sudah ya, itu adalah langkah pertama. Kemudian langkah yang kedua, kita cek kembali di sekolah asalnya. Di sini sekolah asalnya lagi-lagi masih berasal dari naungan Kemenak ya. Jadi kemudian namanya kita cocokkan sama. Kemudian di kelas 9 artinya siswa tersebut kelas 9 pada waktu tingkat MTS-nya atau SMP-nya ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk keaktifannya ternyata di sini terlihat bahwa siswa ternyata aktif ya. Terlihat di sini di kolom di warna biru terlihat siswa ternyata aktif pada sekolah sebelumnya atau MTS sebelumnya. Nah,
ini adalah jika terdapat yang seperti ini, artinya sama-sama aktif ya, siswa di SMA kita aktif dan juga aktif di sekolah sebelumnya. Ini harus kita lakukan yang namanya pengeluaran siswa yang tercatat ganda. Inilah yang dinyatakan yang sesungguhnya, yang dinyatakan siswa itu ganda ya. Jadi kesimpulannya rekan-rekan bahwa pengeluaran siswa yang tercatat ganda ini kita wajib lakukan asalkan di sekolah asalnya ya itu statusnya aktif dan juga di sekolah kita juga dinyatakan aktif. Jadi artinya di kedua sekolah ini sama-sama aktif dan ini harus ataupun wajib kita lakukan pengeluaran data ganda. Karena apa? Karena di sekolah sebelumnya ini harusnya sudah dinyatakan tidak aktif karena yang bersangkutan sudah dinyatakan lulus. Oke, mungkin seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk proses pengeluaran siswa ganda yang seperti ini tadi, nanti admin akan membuatkan sebuah video lagi bagaimana cara melakukan proses pengeluaran data ganda. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya. Jadi intinya kita tidak usah panik dulu, kita harus buktikan dengan cara menekan ataupun klik menu quality control dan pastikan di sekolah kita aktif. Dan dari sekolah asalnya tidak aktif, itu tidak perlu dilakukan pengeluaran data ganda. Tetapi jika kita jumpai sama-sama aktif, di sekolah kita aktif, kemudian di sekolah asalnya juga aktif, itu wajib kita lakukan pengeluaran data ganda. Mungkin itu saya yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.